Aku baru sadar HP mertuaku tertinggal di rumahku. Saat hendak mengembalikannya, ponsel itu berdering, foto kontak suamiku yang meninggal 2 tahun lalu muncul di layar. Saat kubuka pesannya, jantungku serasa mau berhenti ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan pagi terasa begitu berat? Bukan karena tubuhku lelah, bukan pula karena aku kurang tidur. Tapi karena setiap kali membuka mata, ada satu nama yang selalu lebih dulu hadir di kepalaku. 2 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Hari ketika hidupku berubah tanpa sempat aku siapkan hati. Namun anehnya, waktu tidak pernah benar-benar membawa kepergian. Ia hanya mengajarkan bagaimana caranya berdiri sambil menahan luka. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku terbangun sebelum matahari sepenuhnya muncul. Rumah kecil kami masih sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah ikut menghitung hari-hari yang kulalui tanpa suami. Aku menoleh ke samping. Lala masih terlelap, memeluk bantal kecilnya. Rambutnya yang hitam tergerai di pipi, napasnya teratur, damai. Setiap kali melihat wajahnya saat tidur, ada 2 perasaan yang selalu datang bersamaan. Cinta yang begitu besar, dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku tidak ingin membangunkannya terlalu pagi. Lala membutuhkan tidurnya, lebih dari aku. Di dapur, aku menyiapkan air panas dan menyeduh kopi. Bau pahitnya langsung memenuhi ruangan, mengingatkanku pada Farid. Ia selalu minum kopi setiap pagi, tanpa gula, sambil membaca berita di ponselnya. Aku dulu sering mengeluh karena baunya terlalu kuat. Kini, aku justru mencarinya. Kadang, aku sengaja menyeduh 2 cangkir. Satu untukku, satu lagi hanya aku letakkan di meja. Membiarkannya dingin. Membiarkan kenangan itu duduk bersamaku, walau hanya sebentar. Orang-orang bilang, aku perempuan kuat. Janda yang tegar, ibu yang tangguh. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena mereka tidak pernah melihatku menangis diam-diam di kamar mandi. Tidak pernah tahu betapa seringnya aku memeluk pakaian lama Farid saat malam terlalu sunyi. Tidak pernah mendengar doa-doa yang kupanjatkan dengan suara bergetar, berharap waktu bisa berbalik, meski hanya 1 hari. Aku menghidupkan kompor dan mulai memasak sarapan sederhana. Nasi, telur, dan sayur yang kubeli semalam. Hidup kami kini jauh dari kata berlebih. Setiap rupiah harus dihitung. Setiap keputusan harus kupikirkan sendiri. Dulu, Farid selalu bilang, kalau capek, bilang, aku ada. Sekarang, aku hanya bisa berkata pada diriku sendiri, aku harus kuat. Tidak ada pilihan lain. Saat Lala akhirnya bangun dan berjalan ke dapur dengan mata setengah terbuka, aku tersenyum. Senyum yang kupelajari selama 2 tahun terakhir. Senyum yang menutupi rasa lelah. Ibu, katanya pelan, ayah pulang hari ini. Pertanyaan itu masih sering keluar dari mulutnya, meski aku tahu ia perlahan mulai mengerti. Setiap kali pertanyaan itu muncul, dadaku terasa seperti diremas. Tapi aku berjongkok di depannya, menyentuh pipinya. Ayah ada di hati kita, nak, jawabku lembut. Ia mengangguk. Meski aku tahu jawabanku tidak sepenuhnya memuaskan rasa rindunya. Namun ia tersenyum. Dan senyumnya adalah alasan kenapa aku masih berdiri sampai hari ini. Setelah Lala berangkat sekolah, rumah kembali sunyi. Aku membersihkan dapur, menyapu lantai, lalu duduk di ruang tamu. Di dinding, foto pernikahanku dan Farid masih tergantung. Banyak orang menyarankan untuk menurunkannya, agar aku bisa move on, kata mereka. Tapi bagaimana caranya melangkah? Jika kenangan saja harus dibuang? Aku memandangi foto itu cukup lama. Farid tersenyum lebar, mengenakan jas sederhana. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepaskan. Janji yang tidak pernah sempat ia ingkari, karena maut datang lebih dulu. Kecelakaan. Itulah kata yang selalu diulang semua orang. Polisi, rumah sakit, keluarga. Sebuah kejadian tak terduga, katanya. Sebuah musibah.
Aku menerimanya, karena aku tidak punya pilihan selain percaya. Namun jauh di dalam hati, selalu ada pertanyaan kecil yang tak pernah benar-benar mati. Pertanyaan yang kupendam, karena aku takut jawabannya. Hubunganku dengan Ibu Farid tidak pernah hangat. Sejak Farid meninggal, jarak di antara kami justru semakin lebar. Ia jarang datang. Jika datang pun, pembicaraan kami selalu kaku. Ia terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu terkendali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Aku sering berpikir, mungkin setiap orang berduka dengan caranya sendiri. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang selalu membuatku merasa kecil. Seolah aku tidak cukup baik sebagai istri Farid. Seolah kepergiannya adalah kegagalanku menjaganya. Siang itu, aku menerima pesan dari Ibu Farid. Ia memintaku datang ke rumahnya sore nanti. Alasannya singkat, tanpa penjelasan. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu mengapa dadaku terasa tidak nyaman. Sore hari, setelah menjemput Lala dan menitipkannya sebentar ke tetangga, aku berangkat ke rumah ibu mertuaku. Rumah itu masih sama. Besar, rapi, dan terasa dingin meski matahari masih tinggi. Ia menyambutku dengan senyum tipis. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada basa-basi panjang. Tidak ada pelukan. Hanya jarak yang terasa semakin nyata. Saat ia bangkit mengambil minuman di dapur, ponselnya tertinggal di meja. Layarnya menyala. Aku tidak bermaksud mengintip. Sungguh. Tapi namaku muncul dalam pesan terakhir, dan tepat di atasnya, ada satu nama yang membuat jantungku berhenti berdetak. Fa. Tanganku gemetar. Pandanganku mengabur. Rasanya seperti dunia tiba-tiba miring, tidak lagi berpijak pada logika. Aku menelan ludah, berusaha meyakinkan diri bahwa ini pasti salah lihat. Namun namanya jelas. Terlalu jelas. Aku belum sempat membaca isinya ketika ibu mertuaku kembali, dan cepat-cepat mengambil ponselnya. Wajahnya berubah. Matanya menatapku tajam, penuh kewaspadaan. "Kamu lihat apa?" tanyanya dingin. Aku ingin bertanya. Ingin berteriak. Ingin memintanya menjelaskan. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Tidak," jawabku singkat, meski aku tahu, kebohongan itu rapuh. Sore itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Langkah kakiku terasa ringan, tapi pikiranku berat. Di rumah, aku duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi Lala yang tertidur. Jika Farid benar-benar pergi, lalu siapa yang mengirim pesan itu? Dan jika ia tidak sepenuhnya pergi, lalu apa yang selama ini disembunyikan dariku? Di malam yang sunyi itu, aku menyadari satu hal. Hidup yang kupikir sudah kuterima ternyata masih menyimpan rahasia. Dan tanpa kusadari, langkah pertamaku menuju kebenaran baru saja dimulai. Tubuhku memang lelah, tetapi pikiranku terus berlari. Bayangan nama Farid yang muncul di layar ponsel ibu mertuaku berulang-ulang hadir di kepalaku, seolah mengejek keyakinan yang selama 2 tahun ini kupeluk erat. Keyakinan bahwa semuanya sudah selesai, bahwa aku hanya perlu belajar menerima. Namun bagaimana caranya menerima, jika masa lalu tiba-tiba mengetuk kembali dengan cara yang begitu kejam? Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak kumatikan sepenuhnya. Hanya cahaya temaram yang menemani. Di tanganku, aku memegang ponselku sendiri, kosong. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tetapi jantungku terus berdetak lebih cepat dari biasanya. Lala sudah tertidur. Nafasnya teratur dari balik pintu kamar. Aku sempat berdiri di ambang pintu, memastikan selimutnya menutupi tubuh kecilnya dengan sempurna. Wajahnya damai. Tidak ada bayangan kebingungan seperti yang kurasakan. Aku iri padanya. Kembali ke ruang tamu, aku duduk di sofa yang sudah mulai usang. Sofa ini kami beli bersama Farid beberapa bulan sebelum kecelakaan itu. Ia bilang, rumah kecil kami butuh sesuatu yang bisa membuat kami betah berlama-lama. Kini, sofa itu menjadi saksi betapa lama aku duduk sendirian, menunggu waktu berjalan. Aku mencoba mengingat kembali detail sore tadi. Nama Farid di layar ponsel itu bukan sekadar nama. Aku hafal betul cara ibu mertuaku menyimpan kontak. Selalu lengkap, selalu rapi. Tidak pernah disingkat. Dan nama itu tertulis persis seperti yang selalu kulihat dulu. Tanganku mengepal tanpa sadar. Ini tidak mungkin, bisikku pelan,
meski tidak ada siapapun yang mendengar. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Bisa saja seseorang menggunakan nomor lama Farid. Bisa saja itu kesalahan teknis. Bisa saja ibu mertuaku hanya menyimpan nama itu untuk orang lain. Segala kemungkinan ku coba rangkai, hanya untuk meredam ketakutan yang mulai menjalar. Namun satu hal terus menggangguku. Wajah ibu mertuaku. Ekspresi panik yang terlalu cepat muncul. Gerak tangannya yang tergesa. Tatapan tajam yang seolah menuduhku telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Semua itu tidak tampak seperti reaksi seseorang yang sekadar menerima pesan salah alamat. Ia menyembunyikannya. Dan fakta itu jauh lebih menakutkan daripada isi pesan itu sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Mataku terasa perih karena hampir semalaman tidak terpejam. Namun hidup tidak menungguku siap. Aku tetap harus bangun, menyiapkan sarapan, membangunkan Lala, dan menjalani peran yang sudah melekat padaku sejak 2 tahun lalu. Ibu kelihatan capek, kata Lala sambil mengaduk susunya. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya kurang tidur. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan mata polosnya. Ibu mimpi buruk. Aku terdiam sejenak. Apakah kenyataan bisa disebut mimpi buruk jika ia datang saat mata terbuka? Sedikit, jawabku akhirnya. Setelah Lala berangkat sekolah, aku membereskan rumah dengan gerakan otomatis. Tanganku bekerja, tetapi pikiranku melayang. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Farid. Pada kebiasaan kecilnya yang kini terasa begitu besar karena ketiadaannya. Di tengah membersihkan rak buku, sebuah album foto lama terjatuh. Aku memungutnya perlahan. Album itu sudah lama tidak kubuka. Isinya penuh dengan foto-foto kami sebelum semuanya berubah. Di salah satu halaman, ada foto Farid sedang menggendong Lala saat masih bayi. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya penuh kebanggaan. Aku menyentuh foto itu dengan ujung jari, seolah bisa merasakan kehangatannya kembali. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Gumamku. Aku menutup album itu dan meletakkannya kembali. Dadaku terasa sesak. Rasa rindu, curiga, dan takut bercampur menjadi satu. Siang harinya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu mertuaku. Datanglah sebentar sore ini. Ada yang ingin ibu bicarakan. Pesan itu singkat. Tanpa emoji. Tanpa kata tambahan. Gaya yang sangat khas dirinya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jari-jariku terasa dingin. Ada dorongan untuk menolak, untuk berpura-pura sibuk, untuk menunda. Namun ada pula suara lain di dalam diriku yang berkata bahwa aku tidak bisa terus menghindar. Jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus berani mendekatinya. Sore itu, aku kembali datang ke rumah ibu mertuaku. Kali ini tanpa Lala. Aku ingin bisa berpikir jernih, meski aku tahu hal itu mungkin mustahil. Ia menyambutku dengan wajah yang sama. Tenang, rapi, dan sulit ditebak. Kami duduk berhadapan. Secangkir teh hangat terhidang di meja, tetapi aku tidak menyentuhnya. Hana, katanya akhirnya, memecah keheningan, kamu kelihatan pucat. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena cuaca. Ia mengangguk, lalu menatapku lama. Tatapan itu membuatku tidak nyaman. Seolah ia sedang menimbang sesuatu di dalam kepalanya. Kemarin, lanjutnya, kamu terlihat terkejut. Aku menegakkan punggungku. Inilah saatnya, pikirku. Ibu juga terlihat terkejut. Ia terdiam. Tangannya menggenggam cangkir teh lebih erat. Ada jeda yang panjang, cukup panjang hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Kamu salah lihat, katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, tetapi menghantam dadaku dengan keras. Saya tidak yakin, jawabku pelan, namun tegas. Ia menghela napas, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, membelakangiku. Aku bisa melihat pundaknya sedikit menegang. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu, katanya lirih, tetapi nadanya dingin. Aku menelan ludah. Itu tentang Farid, bukan? Ia berbalik cepat. Matanya menatapku tajam. Farid sudah meninggal. Kalimat itu terasa seperti pisau. Aku tahu itu fakta. Aku menerimanya 2 tahun lalu.
Namun mendengarnya dari mulutnya, dengan cara seperti itu, membuat hatiku bergetar. Kalau begitu, kataku perlahan, kenapa namanya masih muncul di ponsel ibu? Wajahnya memucat. Untuk sesaat, topeng ketenangan itu runtuh. Ia terdiam terlalu lama untuk sebuah kebohongan yang seharusnya sederhana. Itu hanya kenangan, jawabnya akhirnya, ragu. Kenangan tidak mengirim pesan. Aku tidak mengucapkannya. Namun tatapanku mengatakan semuanya. Ia menghindari pandanganku, lalu kembali duduk. Hana, katanya dengan suara yang kini lebih lembut, kamu sudah cukup menderita. Jangan tambahkan beban yang tidak perlu. Aku menggenggam tanganku sendiri. Kukuku menekan kulit telapak tanganku hingga nyeri. Justru karena saya sudah menderita, jawabku, saya berhak tahu kebenarannya. Ia tidak menjawab. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku pulang sore itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada jawaban. Tidak ada penjelasan. Hanya semakin banyak pertanyaan. Malamnya, setelah Lala tidur, aku kembali duduk sendirian. Kali ini dengan keputusan yang mulai menguat. Aku membuka ponselku dan mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kucari. Nomor lama Farid. Nomor itu masih kusimpan, meski tidak pernah kuhubungi lagi. Jariku gemetar saat mengetiknya di layar. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Tidak ada nada sambung. Tidak ada suara. Namun tiba-tiba, layar ponselku menyala. Sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor itu, tetapi dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Hanya satu kalimat. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Dadaku serasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu hampir terjatuh. Napasku tersengal. Mataku terpaku pada layar, mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Pesan itu nyata. Aku menelan ludah, lalu membalas dengan tangan gemetar. Siapa ini? Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu balasan itu datang. Orang yang seharusnya tidak kamu lupakan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena takut. Bukan hanya karena rindu. Tetapi karena untuk pertama kalinya sejak hari kematian Farid, aku merasakan satu hal yang selama ini terkubur. Harapan. Namun bersama harapan itu, muncul pula rasa ngeri yang menusuk. Jika Farid benar-benar tidak pergi, maka selama ini aku hidup di atas kebohongan. Dan jika kebohongan itu disengaja, maka seseorang telah merampas hakku untuk berduka dengan jujur. Di malam sunyi itu, aku menggenggam ponselku erat. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku juga tahu, apapun kebenarannya, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak melihatnya. Pesan itu terus menghantuiku bahkan setelah layar ponselku gelap. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya seperti gempa yang merobohkan bangunan keyakinan yang susah payah kubangun selama 2 tahun terakhir. Aku duduk mematung di ruang tamu, ponsel masih kugenggam, seolah benda itu bisa tiba-tiba berbicara kembali jika kugenggam cukup erat. Aku tidak membalas lagi malam itu. Bukan karena aku tidak ingin. Justru karena terlalu banyak hal yang ingin kutanyakan. Jika aku salah memilih kata, jika aku salah melangkah, bisa jadi kesempatan untuk mengetahui kebenaran itu lenyap begitu saja. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Namun setiap kali aku menutup mata, wajah Farid muncul. Senyumnya, tatapannya, cara ia memanggil namaku dengan suara rendah ketika hanya kami berdua. Jika ini permainan, maka permainan ini terlalu kejam. Dan jika ini kenyataan, maka hidupku selama 2 tahun terakhir hanyalah kepalsuan yang dirancang dengan rapi. Aku menoleh ke arah kamar Lala. Lampunya mati, pintunya tertutup rapat. Putriku tertidur tanpa mengetahui bahwa dunia ibunya sedang runtuh perlahan. Aku berdiri dan melangkah ke kamar, duduk di tepi ranjangnya. Kamu aman, nak? Bisikku pelan. Ibu janji. Janji itu kuucapkan bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh membiarkan Lala terseret dalam kekacauan ini. Pagi datang dengan lambat. Aku hampir tidak tidur. Kepalaku terasa berat, tetapi pikiranku justru terlalu tajam. Setiap detail kecil dari masa lalu tiba-tiba muncul kembali,
meminta untuk diperiksa ulang. Hubunganku dengan Ibu Farid. Dulu, aku selalu berpikir bahwa ketegangan di antara kami hanyalah perbedaan karakter. Ia perempuan yang disiplin, tegas, dan terbiasa mengendalikan segalanya. Aku sebaliknya. Lebih banyak diam, mengalah, dan memilih menjaga perasaan. Sejak awal pernikahanku dengan Farid, aku tahu aku tidak sepenuhnya diterima. Tidak ditolak, tetapi juga tidak dirangkul. Aku hanya ada di antara, seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Farid sering menjadi penengah. Ia selalu bilang, ibu hanya butuh waktu. Kini, kata-kata itu terdengar berbeda. Saat Farid meninggal, ibu mertuaku terlihat tegar. Terlalu tegar. Ia menangis, tentu saja. Namun tidak pernah di hadapanku. Ia mengatur pemakaman, menerima tamu, berbicara dengan polisi, semuanya dengan wajah terkendali. Aku yang justru hancur. Aku menangis sampai tidak bisa berdiri. Aku pingsan di samping peti jenazah. Aku kehilangan arah, kehilangan pijakan. Dan di saat aku paling rapuh, ibu mertuaku berdiri sebagai sosok yang memegang kendali penuh. Saat itu, aku bersyukur. Sekarang, aku mulai mempertanyakannya. Setelah mengantar Lala ke sekolah, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku duduk di warung kecil dekat sekolah, memesan teh hangat yang hampir tidak kusentuh. Aku membutuhkan ruang untuk berpikir. Aku membuka kembali ponselku. Pesan dari nomor tak dikenal itu masih ada. Tidak ada balasan lanjutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di balik kalimat misterius itu. Aku memberanikan diri mengetik. Kalau kamu memang mengenal Farid, sebutkan sesuatu yang hanya kami berdua tahu. Pesan itu terkirim. Tanganku berkeringat. Dadaku terasa sesak. Aku menunggu. Menit demi menit berlalu. Tidak ada balasan. Rasa bodoh mulai merayap. Bagaimana jika aku sedang dipermainkan? Bagaimana jika ini hanya seseorang yang memanfaatkan kerentananku? Aku hampir meletakkan ponsel itu ketika layar kembali menyala. Pohon mangga di belakang rumah kontrakan kita. Kamu bilang baunya seperti hujan pertama. Air mataku langsung jatuh. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Bahkan Ibu Farid pun tidak. Itu kenangan kecil, sepele, tetapi sangat personal. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Siapa kamu? Balasku cepat. Balasan itu datang tidak lama kemudian. Orang yang disuruh diam. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Disuruh oleh siapa? Pertanyaan itu menggantung di kepalaku sepanjang hari. Aku menjemput Lala dengan senyum yang kupaksakan, menyiapkan makan siang, membantu mengerjakan tugas sekolah. Semuanya sambil pikiranku terbelah dua. Sore itu, ibu mertuaku datang ke rumahku tanpa pemberitahuan. Aku terkejut mendengar ketukan di pintu. Jantungku langsung berdegup kencang. Seolah tubuhku sudah lebih dulu mengenali ancaman sebelum pikiranku sempat mencerna. Ia berdiri di ambang pintu dengan pakaian rapi seperti biasa. Rambutnya tersanggul sempurna. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Aku hanya ingin melihat Lala, katanya. Aku mempersilahkannya masuk. Lala menyambut neneknya dengan riang, memeluk kakinya tanpa ragu. Pemandangan itu membuat dadaku sedikit perih. Betapa mudahnya anak kecil mempercayai, sementara orang dewasa justru mahir menyembunyikan kebenaran. Saat Lala bermain di kamarnya, ibu mertuaku duduk di ruang tamu bersamaku. Ia memandang sekeliling rumah, lalu menatapku. Kamu kelihatan kurus, katanya. Aku tersenyum singkat. Mungkin. Ia mengangguk pelan, lalu terdiam. Keheningan itu tidak nyaman. Terasa seperti jeda sebelum badai. Hana, katanya akhirnya, kamu terlihat gelisah akhir-akhir ini. Aku menatapnya balik. Apakah itu masalah? Ia menyipitkan mata. Aku hanya tidak ingin kamu menyusahkan dirimu sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tetapi nadanya mengandung sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku waspada. Apakah ibu menyembunyikan sesuatu dari saya? Tanyaku langsung. Ia terdiam. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan amarah, bukan pula kesedihan, melainkan ketakutan. Tidak semua kebenaran perlu dibuka, jawabnya pelan.
Jawaban itu seperti pengakuan tanpa detail. Farid adalah suami saya, kataku. Suaraku bergetar meski aku berusaha tetap tenang. Apapun yang terjadi padanya juga menyangkut hidup saya dan anak saya. Ia berdiri mendadak. Tangannya mengepal. Farid sudah pergi, katanya dengan suara lebih tinggi dari biasanya. Kamu harus berhenti menggali. Kalimat itu mengunci napasku. Ia tidak pernah berbicara sekeras itu sebelumnya. Menggali apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia mengambil tasnya dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh. Jangan percaya pesan apapun yang kamu terima, katanya dingin. Itu tidak akan membawa kebaikan. Pintu tertutup dengan suara pelan, tetapi dampaknya menghantam keras. Aku berdiri mematung, napasku memburu. Kata-katanya menegaskan satu hal yang kini tidak bisa lagi kuingkari. Ada rahasia besar. Dan Ibu Farid tahu persis apa itu. Malam itu, setelah Lala tidur, aku kembali menerima pesan. Kamu dalam bahaya kalau terus bertanya. Aku menggigit bibirku. Tanganku gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut semata. Ada kemarahan yang mulai tumbuh. Bahaya dari siapa? Balasku. Balasan itu lama. Sangat lama. Hingga aku hampir menyerah. Dari orang yang paling kamu percaya. Aku menatap layar ponsel itu dengan napas terengah. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam tepat di pusat ketakutanku. Ibu Farid. Aku memejamkan mata, merasakan air mata mengalir tanpa suara. Selama ini, aku hidup berdampingan dengan seseorang yang mungkin mengetahui kebenaran tentang kematian suamiku, tetapi memilih untuk membungkamnya. Jika itu benar, maka duka yang kuterima selama 2 tahun bukan hanya akibat kehilangan, melainkan juga hasil dari kebohongan yang disengaja. Aku membuka mata dan menatap kegelapan di sekelilingku. Di balik sunyi malam itu, aku menyadari satu hal yang tak bisa lagi kuhindari. Aku tidak bisa mundur. Jika aku berhenti sekarang, aku akan hidup selamanya dalam bayang. Namun jika aku terus melangkah, aku mungkin akan kehilangan lebih banyak hal. Aku tidak lagi bisa mempercayai ketenangan. Setiap pagi yang datang terasa seperti topeng yang dipaksakan. Aku tetap bangun lebih awal, tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar Lala ke sekolah. Namun di balik semua rutinitas itu, pikiranku terus bekerja, menelusuri setiap kemungkinan yang selama ini luput dari perhatianku. Dari orang yang paling kamu percaya. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak menemukan ujung. Aku ingin menolaknya, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman yang diperbesar oleh ketakutanku sendiri. Namun semakin keras aku mencoba menyangkal, semakin jelas pola-pola kecil itu menyatu. Ibu Farid selalu terlalu rapi dalam ceritanya. Selalu tahu apa yang harus dikatakan, kapan harus diam, dan bagian mana yang sebaiknya tidak disentuh. Aku dulu mengira itu wajar. Kini, aku mulai melihatnya sebagai keterampilan menyembunyikan sesuatu. Setelah mengantar Lala ke sekolah pagi itu, aku tidak langsung pulang. Aku mengendarai motor dengan tujuan yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Aku hanya tahu satu hal, aku perlu bukti. Bukan perasaan. Bukan dugaan. Bukti nyata yang bisa kupegang. Aku berhenti di sebuah warung kopi kecil di sudut jalan. Tempat itu sederhana, jauh dari pusat keramaian. Aku duduk di pojok, memesan minuman yang nyaris tidak kusentuh, lalu membuka ponselku. Pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu masih ada. Aku menggulir layar ke atas, membaca ulang setiap kata. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada penjelasan rinci. Namun setiap kalimat terasa seperti peringatan yang ditulis dengan penuh kehati-hatian. Aku memberanikan diri mengetik lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Farid? Pesan itu terkirim. Dadaku berdegup kencang. Aku menunggu, dengan napas tertahan. Tidak ada balasan. Aku memandang keluar jendela. Jalanan mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di balik salah satu meja kecil di warung ini, ada seorang perempuan yang sedang mencoba merangkai ulang hidupnya dari pecahan kebohongan. Setelah beberapa lama, ponselku bergetar. Dia ingin pergi, tapi tidak diizinkan. Kalimat itu singkat, tetapi cukup untuk membuat tanganku dingin. Pergi kemana? Balasku cepat.
Balasan itu datang lebih lambat. Menjauh dari keluarganya. Aku menutup mata. Potongan-potongan ingatan mulai bermunculan. Pertengkaran kecil yang dulu kuanggap biasa. Wajah Farid yang tampak lelah setiap kali pulang dari rumah ibunya. Kalimat-kalimat samar tentang tekanan, tentang harapan yang terlalu berat. Aku selalu berpikir itu hanya masalah keluarga. Mungkin aku salah. Siapa yang melarangnya? Tanyaku lagi. Beberapa detik berlalu sebelum balasan muncul. Orang yang merasa paling berhak atas hidupnya. Aku tidak perlu bertanya lagi untuk tahu jawabannya. Tanganku gemetar. Aku meletakkan ponsel di meja, menahan dorongan untuk menangis di tempat umum. Ada kemarahan yang mulai menggumpal di dadaku, bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Bagaimana jika Farid pernah mencoba berbicara, dan aku tidak cukup mendengarkan? Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, aku duduk lama di ruang tamu, menatap foto Farid di dinding. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merindukannya. Aku marah padanya karena pergi tanpa sempat menjelaskan, tetapi lebih marah pada diriku sendiri, karena mungkin terlalu sibuk bertahan hingga lupa memperhatikan. Sore itu, aku menjemput Lala seperti biasa. Kami berjalan pulang sambil berbincang ringan. Tawa kecilnya sesekali muncul, polos dan jujur. Setiap tawanya mengingatkanku bahwa apapun yang terjadi, aku tidak boleh runtuh sepenuhnya. Malamnya, setelah Lala tertidur, aku membuka laci meja yang selama ini jarang kusentuh. Di dalamnya, ada beberapa dokumen lama milik Farid. Kwitansi, surat-surat, dan catatan kecil yang tidak pernah kubaca dengan serius. Aku membongkar semuanya dengan hati-hati. Di antara tumpukan kertas itu, aku menemukan sebuah buku catatan tipis. Sampulnya polos, warnanya sudah memudar. Aku membuka halaman pertamanya dengan tangan bergetar. Tulisan Farid. Aku mengenali tulisannya dalam sekejap. Rapi, tetapi sedikit miring ke kanan. Aku menelan ludah dan mulai membaca. Catatan itu bukan harian lengkap. Lebih seperti potongan pikiran yang ditulis saat ia tidak punya tempat lain untuk mencurahkan perasaannya. Banyak halaman yang kosong, tetapi beberapa kalimat yang ada cukup untuk mengguncangku. Aku lelah menjelaskan. Tidak ada yang mau mendengar. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, tetapi selalu dianggap salah. Aku membalik halaman dengan jantung berdebar. Aku takut jika terus bertahan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Napasmu tercekat. Aku menutup buku itu sejenak, menekan dadaku. Setiap kata terasa seperti pengakuan yang terlambat. Pengakuan yang seharusnya kudengar saat Farid masih ada. Aku membuka kembali buku itu, berharap menemukan sesuatu yang lebih konkret. Di halaman terakhir, ada sebuah alamat yang ditulis rapi. Alamat itu tidak kukenal. Aku menatap tulisan itu lama. Perasaanku bercampur aduk. Alamat itu bukan rumah ibunya, bukan tempat kerjanya, dan bukan pula rumah siapapun yang kukenal selama ini. Jantungku berdegup lebih cepat. Inilah jejak yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya, aku kembali menerima pesan. Kamu sudah menemukan alamat itu, bukan? Aku terkejut. Bagaimana orang ini tahu? Ya, balasku singkat. Jangan datang sendirian, jawabnya. Pesan itu membuatku ragu. Ketakutan mulai merayap. Namun rasa ingin tahuku jauh lebih besar. Apa yang ada di sana? Tanyaku. Balasan itu datang setelah jeda panjang. Kebenaran yang tidak ingin kamu tahu, tapi harus kamu hadapi. Aku menatap layar ponsel itu lama. Kata-kata tersebut terasa seperti tantangan. Aku tahu, jika aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Namun jika aku berhenti, hidupku akan selamanya dibayangi pertanyaan. Aku memikirkan Lala. Aku memikirkan masa depan kami. Apakah aku sanggup hidup tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Siang itu, aku memberanikan diri mengunjungi Ibu Farid lagi. Bukan untuk bertanya secara langsung, melainkan untuk mengamati. Aku ingin melihat apakah ada petunjuk kecil yang bisa terlewatkan. Ia menyambutku dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Kamu sering datang akhir-akhir ini, katanya. Aku mengangguk. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Ia menatapku lama. Kamu berubah,
Hana? Mungkin ia benar. Aku memang berubah. Luka telah mengajarkanku untuk tidak lagi sepenuhnya percaya pada ketenangan yang tampak. Saat ia pergi ke dapur, aku memperhatikan sekeliling ruang tamunya. Mataku tertuju pada sebuah tas kecil di sudut ruangan. Tas itu tampak sering digunakan. Ada noda debu di bagian bawahnya, tanda ia sering dibawa pergi. Aku mengingat catatan di buku Farid. Alamat itu. Seketika semuanya terasa terhubung. Ibu Farid sering pergi ke suatu tempat yang tidak pernah ia ceritakan. Tempat yang mungkin menyimpan potongan hidup Farid yang sengaja disembunyikan dariku. Saat aku pamit, ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali," katanya. Aku menatapnya balik. "Saya hanya mencari kebenaran." Wajahnya mengeras. Tidak ada jawaban. Di perjalanan pulang, aku menggenggam stang motor lebih erat. Angin sore menerpa wajahku, tetapi tidak mampu menenangkan hatiku. Malam itu, aku menatap alamat yang tertulis di buku Farid sekali lagi. Aku menyalinnya ke secari kertas, lalu menyimpannya di dompet. Aku tahu, langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Entah aku akan menemukan jawaban, atau justru kehilangan sisa ketenangan yang masih kupunya. Aku berangkat pagi itu dengan dada berdebar dan kepala penuh kemungkinan terburuk. Alamat yang kutulis ulang dari buku catatan Farid terasa berat di saku jaketku. Selembar kertas kecil, namun isinya seperti beban seberat hidup yang selama ini kupikul tanpa tahu asalnya. Aku mengantar Lala ke sekolah lebih awal, memeluknya sedikit lebih lama dari biasanya. "Ibu jemput sore nanti," kataku lembut. Lala mengangguk, lalu berlari kecil ke halaman sekolah. Aku berdiri sejenak, memandangi punggungnya hingga menghilang. Dalam hati aku berdoa, semoga langkah yang akan kuambil hari ini tidak menyeretnya ke dalam luka yang belum tentu bisa kusembuhkan. Perjalanan menuju alamat itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan sepi, seolah kota ikut menahan napas bersamaku. Aku mengendarai motor perlahan, membaca ulang alamat itu berkali-kali untuk memastikan aku tidak salah arah. Ketika akhirnya aku tiba, jantungku berdegup lebih cepat. Tempat itu bukan rumah besar. Bukan pula gedung mencolok. Hanya sebuah bangunan sederhana di ujung gang sempit, berpagar besi rendah dengan cat yang mulai mengelupas. Lingkungannya sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran siang hari. Aku mematikan mesin motor dan turun perlahan. Kakiku terasa ringan sekaligus berat. Ada dorongan untuk berbalik arah, untuk berpura-pura tidak pernah menemukan alamat ini. Namun kenangan Farid, catatan kecilnya, dan pesan-pesan misterius itu mendorongku maju. Aku membuka pagar yang tidak terkunci. Deritnya memecah kesunyian, membuatku refleks menoleh ke sekitar. Tidak ada siapapun. Aku melangkah masuk ke halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Di teras, ada sepasang sandal pria yang tampak jarang dipakai, namun bersih. Sandal itu mengingatkanku pada Farid. Dadaku mengencang. Aku mengetuk pintu. Sekali, dua kali. Tidak ada jawaban. Aku hampir berbalik ketika pintu itu akhirnya terbuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya berdiri di hadapanku. Wajahnya lelah, matanya menyimpan kehati-hatian. Ia menatapku lama sebelum bertanya, "Mencari siapa?" Aku menelan ludah. "Saya, Hana." Ia terdiam. Tatapannya berubah. Ada keterkejutan yang tidak sempat ia sembunyikan. "Kamu istrinya Farid," katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. "Dulu." Ia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Aku melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ruangan di dalam rumah itu sederhana, tetapi terasa hidup. Ada rak buku, meja kayu, dan foto-foto kecil di dinding. Di salah satu sudut, aku melihat foto Farid. Bukan foto formal. Bukan foto keluarga. Foto itu menampilkan Farid sedang duduk santai, tersenyum kecil, seolah sedang merasa aman. Kakiku hampir lemas. "Kamu tidak seharusnya datang sendirian," kata perempuan itu sambil menutup pintu. Aku menatapnya. "Anda mengenal suami saya?" Ia tersenyum pahit. "Lebih dari yang seharusnya." Aku duduk perlahan di kursi yang ditunjukkannya. Tanganku gemetar. "Apa tempat ini?" Ia menghela napas panjang sebelum menjawab.
Tempat Farid bersembunyi. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan. Kata itu menghantamku. Bersembunyi, ulangku lirih. Ia duduk di hadapanku. Ia sering datang ke sini. Kadang hanya duduk diam berjam-jam. Kadang menulis. Kadang menangis. Air mataku mulai menggenang. Aku selalu mengira aku adalah tempatnya pulang, kataku pelan. Kamu memang rumahnya, jawabnya lembut. Tapi rumah pun bisa terasa sempit jika terlalu banyak orang yang mengatur isinya. Aku terdiam. Kata-katanya membuka luka yang belum pernah kusadari ada. Siapa Anda? Tanyaku. Namaku Ratna, katanya. Aku sepupu jauhnya. Kami tidak terlalu dekat di depan keluarga. Farid yang memilih datang padaku, karena katanya aku tidak akan memaksanya menjadi apapun. Aku menunduk. Rasa bersalah menyergap tanpa ampun. Berapa banyak malam Farid memendam beban sendirian, sementara aku mengira semuanya baik-baik saja. Ratna berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Ia meletakkannya di hadapanku. Ini titipan Farid, katanya pelan. Ia bilang, kalau suatu hari kamu datang, berarti kamu sudah cukup kuat untuk tahu. Tanganku gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar surat yang diikat pita tipis, sebuah jam tangan yang kukenal, dan satu ponsel lama. Ponsel itu kusam, tetapi masih utuh. Nomor itu, bisikku. Ratna mengangguk. Ya, pesan-pesan itu darinya. Setidaknya, dari sesuatu yang ia tinggalkan. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Farid meninggal. Ratna menatapku lama. Secara fisik, iya. Tapi suaranya, pikirannya, ketakutannya, semua ia simpan di sini. Aku membuka salah satu surat. Tulisan Farid menyambutku, nyata dan menyakitkan. Hana, kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal melindungi diriku sendiri. Aku ingin pergi, tapi aku terlalu takut melawan. Aku mencintaimu dan Lala lebih dari apapun, tapi tekanan itu membuatku merasa tercekik. Tangisku pecah. Aku membaca surat demi surat. Tentang pertengkarannya dengan ibunya. Tentang tuntutan yang tidak pernah berhenti. Tentang rasa bersalah yang terus ditanamkan padanya. Tentang malam-malam ketika ia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk berhenti merasa gagal adalah berhenti hidup. Dadaku terasa diremas. Ini bukan kecelakaan, ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Ratna terdiam lama sebelum menjawab. Hari itu Farid pergi dengan kepala penuh. Ia menangis di sini. Ia bilang tidak sanggup lagi. Aku memintanya tinggal, tapi ia pulang karena ibunya memanggil. Aku menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Beberapa jam kemudian, lanjut Ratna lirih, aku mendapat kabar kecelakaan itu. Kata kecelakaan kini terasa hampa. Aku menggenggam surat-surat itu erat. Kenapa semua ini disembunyikan? Ratna menghela napas. Ibunya meminta. Ia bilang, kebenaran ini akan menghancurkan nama keluarga. Ia memilih cerita yang lebih bisa diterima. Amarah menyala di dadaku. Amarah yang selama ini terkubur di balik rasa hormat dan kesabaran. Dan Farid? Tanyaku. Ia dibiarkan pergi sebagai cerita yang dimanipulasi. Ratna menunduk. Aku takut. Aku tidak punya kekuatan melawan. Aku berdiri, kakiku gemetar. Dunia terasa berputar. Aku akhirnya memahami satu hal yang menyakitkan. Farid tidak hanya meninggal. Ia dilenyapkan secara perlahan, bahkan setelah kepergiannya. Aku menyimpan kembali surat-surat itu ke dalam kotak. Ponsel lama itu kugenggam erat. Terima kasih, kataku pada Ratna, sudah menyimpan ini. Ia mengangguk. Hati-hati, Hana. Kalau kamu memilih membuka semuanya, kamu akan berhadapan langsung dengannya. Aku tahu siapa yang ia maksud. Di perjalanan pulang, aku berhenti di pinggir jalan. Aku tidak sanggup langsung melanjutkan. Tangisku pecah, kali ini tanpa usaha menahan. Angin siang menyapu wajahku, seolah mencoba mengeringkan air mata yang tidak berhenti jatuh. Selama ini aku menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Padahal Faridlah yang terlalu lama ditekan hingga kehilangan arah.
Dan orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi sumber ketakutannya. Aku menatap ke depan, menghapus air mata dengan punggung tangan. Pintu itu telah terbuka. Dan apa yang kulihat di baliknya tidak hanya mengubah cara pandangku tentang kematian Farid, tetapi juga tentang cinta, keluarga, dan harga dari sebuah kebohongan. Aku tahu, badai sesungguhnya belum datang. Namun mulai hari itu, aku tidak lagi berjalan sebagai janda yang pasrah. Aku berjalan sebagai seorang perempuan yang membawa kebenaran, meski harus berhadapan dengan orang yang selama ini berdiri paling dekat denganku. Aku tidak langsung pulang setelah meninggalkan rumah Ratna. Motor kupinggirkan di bawah pohon besar di tepi jalan yang sepi. Mesin sudah lama kumatikan, tetapi aku masih duduk mematung di atas joknya. Tanganku menggenggam kotak kayu kecil itu erat, seolah jika kulepaskan, semua keberanian yang baru saja terkumpul akan menguap begitu saja. Kebenaran memang tidak pernah datang dengan cara yang lembut. Ia datang menghantam, mematahkan, lalu memaksa kita memilih apakah ingin runtuh atau berdiri dengan luka yang terbuka. Aku membuka kembali salah satu surat Farid. Tanganku bergetar saat membaca ulang kalimat yang tadi belum sempat benar-benar kupahami. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, tapi aku selalu merasa bersalah jika melawan. Seolah keberadaanku hanya sah jika aku menuruti keinginan orang lain. Kalimat itu terasa seperti pengakuan yang terlambat. Aku menutup surat itu perlahan. Dadaku terasa sesak, bukan hanya oleh kesedihan, tetapi juga oleh rasa bersalah yang mulai menemukan bentuknya. Berapa kali aku memintanya bersabar? Berapa kali aku berkata bahwa semua akan membaik jika ia mengalah sedikit lagi? Aku mengira aku menenangkannya. Padahal mungkin aku ikut mengikatnya. Aku menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan pulang dengan kepala kosong. Angin menerpa wajahku, tetapi tidak mampu menghapus rasa panas di balik mataku. Setiap kilometer terasa seperti jarak antara perempuan yang dulu dan diriku yang sekarang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kotak kayu itu kusimpan di dalam lemari, di balik tumpukan pakaian. Aku belum siap jika Lala bertanya. Ada terlalu banyak yang harus kuurai sendiri lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang dan menunduk. Tangisku pecah tanpa suara. Bahuku bergetar hebat, tetapi aku menahan diri agar tidak terisak keras. Rumah ini menyimpan terlalu banyak gema kenangan untuk ditambah dengan jeritanku sendiri. Malam itu, aku kembali menerima pesan. Dia sudah menunjukkan semuanya. Ya? Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Ya? Balasku singkat. Sekarang kamu tahu kenapa dia terlihat seperti menyerah. Aku memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Kenapa kamu membantuku? Tanyaku akhirnya. Balasan itu lama. Sangat lama. Hingga aku hampir mengira tidak akan ada jawaban. Karena aku juga diam terlalu lama. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung penyesalan yang dalam. Aku tidak membalas lagi malam itu. Ada terlalu banyak emosi yang belum sanggup kususun menjadi kata-kata. Keesokan paginya, aku terbangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di balik rasa lelah itu, ada keteguhan yang pelan-pelan tumbuh. Aku tidak bisa lagi pura-pura. Setelah mengantar Lala ke sekolah, aku duduk di ruang tamu dan menatap foto Farid di dinding. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat suami yang kurindukan, tetapi juga seorang laki-laki yang terluka, yang terjebak di antara cinta dan kewajiban yang mematikan. Aku akan meluruskan namamu, bisikku, apapun risikonya. Siang itu, Ibu Farid datang tanpa pemberitahuan. Aku mendengar suara mobilnya berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup kencang. Tanganku refleks mengepal. Ada bagian dari diriku yang ingin bersembunyi, tetapi ada pula bagian lain yang justru berdiri lebih tegak. Ia masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tetap rapi, tetapi matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan, seolah mencari sesuatu. Kamu tidak mengangkat telepon, katanya. Aku mengangguk pelan. Saya sedang sibuk. Ia duduk tanpa menunggu dipersilakan. Sikapnya seperti biasa, menguasai ruangan, menguasai percakapan. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Aku dengar kamu sering pergi akhir-akhir ini, katanya. Aku menatapnya. Saya hanya mengurus hal-hal yang belum selesai. Alisnya sedikit terangkat.
Semua sudah selesai 2 tahun lalu. Aku tersenyum tipis. Belum, Bu, baru terlihat rapi dari luar. Keheningan jatuh di antara kami. Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca perubahan di wajahku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindari tatapannya. Kamu menemukan sesuatu, katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aku menarik napas dalam. Inilah titik di mana kebenaran mulai retak. Saya menemukan banyak hal, jawabku pelan, tentang Farid, tentang tekanan yang ia alami, tentang hal-hal yang selama ini disembunyikan. Wajahnya mengeras. Kamu tidak seharusnya membuka masa lalu. Masa lalu itu hidup saya, kataku dengan suara bergetar, tetapi tegas. Dan juga hidup anak saya. Ia berdiri mendadak. Tangannya bergetar tipis, meski ia berusaha menyembunyikannya. Farid lemah, katanya dingin. Ia tidak sanggup menghadapi tuntutan. Aku hanya ingin ia menjadi lebih kuat. Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. Lebih kuat? Ulangku lirih. Atau lebih patuh? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Farid datang ke tempat lain. Lanjutku, suaraku bergetar hebat. Ia menulis. Ia menangis. Ia takut. Dan semua itu karena tekanan yang tidak pernah berhenti. Aku ibunya, bentaknya. Aku berhak menentukan apa yang terbaik untuknya. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, tetapi kakiku tidak goyah. Tidak ada seorang ibu pun yang berhak merenggut keinginan hidup anaknya, kataku. Apalagi sampai membuatnya merasa lebih baik mati daripada terus bernapas. Wajahnya memucat. Matanya berkaca-kaca, tetapi rahangnya mengeras. Itu kecelakaan, katanya keras. Kecelakaan. Aku menggeleng pelan. Itu akibat, jawabku lirih. Akibat dari tekanan yang terus-menerus. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku bisa mendengar napasku sendiri, cepat dan dangkal. Apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya, suaranya melemah. Aku menatapnya lurus. Saya mau kebenaran. Saya mau Farid dikenang sebagai manusia yang utuh, bukan cerita yang dimanipulasi. Ia duduk kembali, seolah kekuatannya tiba-tiba terkuras. Kalau kebenaran itu keluar, katanya pelan, nama keluarga kita akan hancur. Aku mengangguk. Mungkin. Tapi setidaknya tidak dibangun di atas kebohongan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk sesaat, aku melihat perempuan tua yang ketakutan, bukan sosok dingin yang selama ini ku kenal. Kamu tidak tahu betapa sulitnya membesarkan Farid sendirian, katanya lirih. Aku takut kehilangannya. Aku menahan air mata. Dan karena takut kehilangan, ibu justru menghancurkannya. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan menyakitkan. Ia tidak menjawab lagi. Beberapa menit kemudian, ia bangkit dan melangkah pergi tanpa pamit. Pintu tertutup pelan, tetapi getarnya terasa sampai ke dadaku. Aku duduk kembali di sofa, tubuhku terasa lemas. Konfrontasi itu menguras seluruh tenagaku. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang akhirnya runtuh sepenuhnya. Kebohongan. Dan ketika kebohongan runtuh, tidak ada lagi jalan kembali. Malam itu, aku membuka kembali kotak kayu peninggalan Farid. Aku membaca ulang surat-suratnya, satu persatu, dengan hati yang kini lebih tenang, meski hancur. Aku menyadari satu hal yang pahit. Farid tidak mati dalam satu hari. Ia mati sedikit demi sedikit, setiap kali suaranya tidak didengar, setiap kali keinginannya dianggap salah. Setiap kali ia dipaksa memilih antara menjadi anak yang patuh atau menjadi dirinya sendiri. Dan kini, beban itu jatuh ke pundakku. Aku menatap pintu kamar Lala yang tertutup. Demi putriku, aku tidak boleh berhenti di sini. Kebenaran sudah mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya terungkap. Puncak dari semua ini masih menungguku. Dan aku tahu, badai terbesar akan datang dari orang yang selama ini paling berkuasa dalam hidup Farid. Malam itu hujan turun tanpa aba-aba. Langit yang sejak sore tampak muram, akhirnya menumpahkan beban yang dipendamnya. Suara rintik menghantam atap rumah, pelan namun terus-menerus, seperti irama yang mengiringi kegelisahan di dalam dadaku.
Aku duduk di ruang tamu dengan lampu sengaja kupadamkan sebagian. Cahaya redup dari sudut ruangan cukup untuk membuat bayangan bergerak samar di dinding. Kotak kayu peninggalan Farid tergeletak di meja, terbuka. Surat-suratnya sudah kubaca berulang kali. Namun setiap kali kubaca, luka yang sama kembali terasa segar. Aku tidak lagi menangis. Bukan karena aku sudah sembuh, melainkan karena air mataku seakan telah habis terkuras. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan tekad yang perlahan mengeras. Ketukan di pintu memecah keheningan. Aku tidak terkejut. Sejak sore, aku sudah merasakan kehadirannya akan kembali. Seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibu Farid berdiri di sana, basah oleh hujan. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini sedikit berantakan. Wajahnya pucat, matanya merah, bukan karena hujan semata. "Aku perlu bicara," katanya singkat. Aku menyingkir, mempersilahkannya masuk. Pintu kututup perlahan di belakangnya. Hujan terus turun, seolah sengaja menjadi saksi. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap kotak kayu di meja. Tatapannya tertahan cukup lama, lalu ia menghela napas berat. "Kamu menemukan semuanya," katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk berhadapan dengannya, menunggu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mendesak. Kebenaran tampak sudah terlalu berat untuk ia simpan sendiri. Ia duduk perlahan. Bahunya turun, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban bertahun-tahun. "Aku tidak berniat membunuhnya," katanya tiba-tiba. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. "Aku tahu," jawabku pelan, tapi ibu ikut mendorongnya ke tepi. Ia menutup mata. Air mata jatuh, satu demi satu, tanpa suara. Pemandangan itu seharusnya membuatku iba. Namun yang kurasakan justru campuran antara marah dan lelah. "Aku membesarkannya sendirian," katanya dengan suara gemetar. "Ayahnya pergi terlalu cepat. Aku takut Farid akan bernasib sama, hidup tanpa arah, tanpa pegangan." "Apa salahnya jika ia memilih jalannya sendiri?" tanyaku. Ia menggeleng keras. "Aku ingin ia berhasil. Aku ingin ia kuat. Aku ingin ia tidak mengecewakanku." Kalimat terakhir itu terdengar sangat jujur. Dan justru disitulah letak masalahnya. "Farid tidak hidup untuk memenuhi harapan ibu," kataku, suaraku bergetar. "Ia hidup untuk bernapas, mencintai, dan menjadi manusia." Ia terisak. Tangannya menutupi wajah. "Aku tidak tahu caranya berhenti," katanya lirih. "Setiap kali ia menolak, aku merasa ditinggalkan." Aku menatap perempuan di hadapanku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat sumber dari semua luka itu. Ketakutan yang tidak pernah sembuh, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan ketika ia ingin pergi, tanyaku pelan. Ia terdiam lama. Sangat lama. "Aku mengancamnya," katanya akhirnya, hampir tidak terdengar. Aku bilang, jika ia meninggalkanku, aku tidak akan mengakui keberadaannya lagi. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Aku bilang, aku lebih baik kehilangan anak daripada melihatnya hidup dengan caranya sendiri. Tangisku akhirnya pecah. Air mata mengalir deras, bukan hanya karena Farid, tetapi juga karena betapa kejamnya cinta yang dipelintir menjadi alat kendali. "Ibu sadar apa yang ibu lakukan?" Suaraku nyaris tidak terdengar. Ia mengangguk perlahan. Tapi semuanya sudah terlambat. "Tidak," kataku tegas. "Belum." Ia menatapku dengan mata penuh tanya. "Kebenaran harus disampaikan," lanjutku. "Setidaknya agar Farid tidak terus disalahkan. Setidaknya agar Lala tahu ayahnya bukan pengecut." Ia menggeleng panik. "Tidak. Itu akan menghancurkan segalanya." "Segalanya apa?" tanyaku. "Nama baik? Atau kebohongan yang sudah terlalu lama dijaga?" Ia berdiri mendadak. "Kamu tidak mengerti," katanya dengan suara meninggi. "Jika cerita itu keluar, orang-orang akan menyalahkanku. Mereka akan menganggapku ibu yang gagal." Aku juga berdiri. "Dan selama ini," balasku, "ibu membiarkan Farid dianggap gagal." Keheningan jatuh, lebih berat dari hujan di luar.
Napas kami sama-sama tersengal. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi kalimat yang ditahan. Aku akan bicara, kataku akhirnya, dengan suara yang tenang, tetapi tegas. Dengan siapapun yang perlu tahu. Ia menatapku dengan mata membelalak. Kamu tidak berhak. Aku istrinya, kataku, dan aku ibunya Lala. Ia melangkah mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Jika kamu melakukan ini, katanya lirih namun mengancam, kamu akan menyesal. Aku menghela napas panjang. Saya sudah menyesal terlalu lama karena diam. Ia terdiam. Tangannya gemetar. Kekuatan yang selama ini ia banggakan tampak runtuh satu demi satu. Aku hanya ingin anakku baik-baik saja, katanya lemah. Aku mendekat dan menatapnya lurus. Dan sekarang, kataku pelan, ibu harus bertanggung jawab agar cucu ibu juga baik-baik saja. Kata-kataku membuatnya terhuyung mundur. Ia duduk kembali, menunduk dalam-dalam. Tangisnya pecah tanpa kendali. Untuk sesaat, aku hampir memeluknya. Hampir. Namun aku menahan diri. Empati tidak boleh menghapus batas yang harus tetap ada. Kamu mau apa dariku? Tanyanya akhirnya, dengan suara nyaris hilang. Aku ingin ibu mengakui semuanya. Jawabku. Bukan di depan umum dulu, tapi di depan diriku sendiri. Dan di depan Lala, suatu hari nanti. Ia terdiam lama. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan yang jarang. Aku takut, katanya jujur. Aku juga, jawabku. Tapi rasa takut tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menyakiti. Ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Malam itu berakhir tanpa kesepakatan tertulis. Tidak ada pelukan. Tidak ada maaf yang terucap dengan lantang. Namun ada satu hal yang berubah secara mendasar. Ia tidak lagi menyangkal. Saat ia akhirnya pergi, langkahnya gontai. Aku menutup pintu perlahan dan bersandar di baliknya. Tubuhku gemetar hebat, tetapi kali ini bukan karena ragu. Aku tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan setengah-setengah. Aku kembali duduk di ruang tamu dan menatap kotak kayu Farid. Aku menyentuh jam tangannya, lalu surat-suratnya. Aku sudah sampai sejauh ini, bisikku. Aku tidak akan mundur. Di kamar, Lala tidur nyenyak. Aku menatap pintunya lama, merasakan campuran antara takut dan harap. Puncak dari semua ini sudah kulewati. Namun aku tahu, gelombang setelah badai seringkali lebih sunyi, dan justru disitulah keputusan terbesar harus diambil. Apakah kebenaran akan benar-benar dibuka, atau kembali dikubur dengan alasan menjaga perasaan? Malam itu, aku memilih satu hal dengan sangat jelas. Aku akan memilih kebenaran. Apapun harganya. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, namun cahayanya terasa dingin, seperti hanya menjalankan kewajiban, bukan memberi kehidupan. Aku duduk di tepi ranjang sejak subuh, menatap jendela kamar yang masih tertutup tirai tipis. Lala masih tertidur di sampingku, napasnya teratur, polos, tidak tahu bahwa dunia orang dewasa sedang retak di sekelilingnya. Malam pengakuan itu tidak memberiku tidur yang layak. Setiap kali aku memejamkan mata, suara Ibu Farid kembali terdengar. Nada suaranya, getar ketakutannya, dan kalimat yang paling menghantam batinku terus berputar tanpa henti. Aku lebih baik kehilangan anak daripada melihatnya hidup dengan caranya sendiri. Kalimat itu bukan hanya membunuh Farid secara perlahan. Ia juga hampir membunuh keberanianku sebagai istri dan sebagai ibu. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkan Lala. Setelah menutup pintu kamar, aku duduk di ruang tamu, tempat percakapan semalam meninggalkan jejak emosinya. Kotak kayu Farid masih di sana. Kali ini, aku tidak membukanya. Aku sudah tahu isinya. Yang belum kutahu adalah, sejauh mana aku sanggup melangkah setelah ini. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang sudah sangat kukenal. Aku tidak bisa berhenti memikirkan pembicaraan kita. Pesan dari Ibu Farid. Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Ada rasa iba, ada rasa marah, dan ada rasa tanggung jawab yang bercampur menjadi satu. Aku juga, balasku akhirnya. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk. Jika semua ini terbuka, hidup kita akan berubah.
Aku menarik napas dalam-dalam. Memang seharusnya begitu, balasku. Tak ada jawaban setelah itu. Aku meletakkan ponsel dan berjalan ke dapur. Tanganku bergerak otomatis menyiapkan sarapan, namun pikiranku melayang ke satu hal yang selama ini kutunda. Dokumen. Selama bertahun-tahun, kematian Farid disimpan rapi dalam map coklat. Surat keterangan, laporan singkat, dan kesimpulan yang terasa terlalu sederhana untuk sebuah kepergian yang begitu menyakitkan. Aku mengambil map itu dari lemari. Kertas-kertasnya masih utuh, namun kini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai arsip masa lalu, melainkan sebagai pintu menuju kebenaran yang lebih besar. Aku membaca ulang setiap baris, setiap kalimat formal yang seolah menutup ruang untuk bertanya. Namun kini aku tahu, banyak hal tidak dituliskan di sana. Ketukan pintu kembali terdengar. Aku menghela napas dan berdiri. Kali ini bukan Ibu Farid. Di depan pintu berdiri seorang pria parubaya dengan raut wajah serius. Ia memperkenalkan diri sebagai teman lama Farid. Seseorang yang dulu sering disebut dalam cerita-cerita kecil Farid, tetapi jarang muncul setelah kematiannya. Aku dengar kamu mencari kebenaran, katanya pelan setelah kami duduk berhadapan. Aku menatapnya waspada. Dari siapa? Ibumu Farid, jawabnya jujur. Dadaku mengencang. Apa yang dia katakan? Dia tidak berkata banyak, katanya, tapi cara bicaranya berubah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Aku menunduk. Apa yang sebenarnya kamu ketahui? Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Tatapannya beralih ke jendela, seolah mencari keberanian dari luar ruangan. Farid datang kepadaku beberapa hari sebelum kepergiannya, katanya akhirnya. Ia bingung, tertekan, dan merasa tidak punya pilihan. Tanganku mengepal. Pilihan tentang apa? Pergi, katanya singkat. Meninggalkan semuanya, termasuk ibunya. Aku menutup mata. Kata itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Ia bilang, lanjutnya, jika ia pergi, ibunya akan sakit. Jika ia bertahan, jiwanya akan mati. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu tidak mengatakan ini sejak dulu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menghela napas berat. Karena aku juga diancam. Aku mendongak. Diancam? Ibumu Farid, katanya pelan. Ia memintaku diam. Katanya, ini demi kebaikan bersama. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Dan kamu menurut? Tanyaku. Aku takut. Jawabnya jujur. Aku pikir waktu akan menyembuhkan semuanya. Aku tertawa lirih, pahit. Waktu tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya mengubur. Ia mengangguk pelan. Aku tahu. Karena itu aku di sini. Aku menatapnya dengan mata penuh air. Aku akan membuka semuanya. Ia tidak terkejut. Aku akan membantumu. Percakapan itu menjadi titik tanpa jalan kembali. Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi alasan untuk mundur. Siang itu, aku mengunjungi Ibu Farid. Rumah itu masih sama. Rapi, tenang, dan penuh kenangan yang kini terasa menyesakan. Ia menyambutku dengan wajah lelah. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Kamu sudah memutuskan, katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. Aku akan bicara. Ia menutup mata sejenak. Kapan? Segera. Ia tertawa kecil, getir. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi. Aku menatapnya lurus. Saya sudah hidup dalam ketidaktahuan terlalu lama. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Nama keluarga ini akan hancur. Nama itu sudah hancur sejak Farid pergi. Balasku. Ia berhenti. Menatapku dengan mata merah. Aku ibu yang buruk. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Namun aku tidak membantah. Aku juga tidak mengiyakan. Kita semua pernah salah, kataku pelan. Tapi tidak semua orang berani memperbaikinya. Ia duduk perlahan, seperti seseorang yang akhirnya kehabisan tenaga. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya lemah. Aku ingin kebenaran dicatat, jawabku, agar tidak ada lagi yang mati dalam diam. Ia menangis. Bukan tangis keras,
melainkan tangis sunyi yang penuh penyesalan. Aku takut Lala membenciku, katanya. Aku menggeleng. Ia berhak tahu siapa neneknya yang sesungguhnya. Dan itu bukan tentang benci. Itu tentang jujur. Hari itu berakhir dengan kesepakatan yang rapuh namun nyata. Ia tidak lagi melarang. Ia tidak lagi mengancam. Ia hanya diam, dan diamnya kali ini bukan penyangkalan. Malamnya, aku memeluk Lala lebih lama dari biasanya. Ia bertanya kenapa mataku merah. Aku tersenyum dan berkata, aku hanya lelah. Padahal yang sebenarnya, aku sedang bersiap. Besok, aku akan melangkah ke tahap berikutnya. Tahap yang tidak lagi hanya tentang aku, Farid, atau ibunya. Melainkan tentang warisan kebenaran yang akan kutinggalkan untuk anakku. Karena jika aku diam hari ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Suatu hari nanti, Lala akan bertanya. Dan aku tidak mau menjawabnya dengan kebohongan yang sama.